Saya sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat sore semua. Puji Tuhan ya. Saya berdoa supaya saudara itu dalam keadaan sehat ya, di tengah-tengah situasi yang belum pulih benar ya. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Saya izin lepas masker karena pertama alasannya sudah diizinkan oleh Desi tadi sebagai ketua ibadah kita. Saya bersuka cita karena sudah dikasih izin. Lalu yang kedua saya berani buka masker karena saya tadi pagi sudah antigen. Saya melayani ibadah di GBI Petamburan itu mesti antigen dulu. Jadi sudah di antigen hasilnya negatif. Jadi saya memutuskan kalau ada pilihan untuk tidak memakai masker, saya tidak memakai masker. Dan sudah diizinkan. Boleh ya saudaraku? Ada yang tidak setuju, saya pakai lagi nih saudara. Tuhan ya. Tadi 2 kali ibadah, pagi saya melayani itu ngep juga saudara. Setiap kali khotbah itu 2 botol kayak begini saya mesti habis saudara. Karena pakai masker tuh berat ternyata kalau khotbah ya. Tapi saya bersyukur hari ini saya dapat izin. Terima kasih Desi yang udah beri saya izin untuk tidak menggunakan masker. Oke, baik. Saya tadinya ingin mengganti khotbah saya karena jujur saja saya merasa khotbah ini untuk saya sebenarnya. Saya pikir saya tadinya ingin mengganti saya lebih baik. Tapi enggak, saya memutuskan untuk saya tetap sampaikan ini walaupun saya tahu bahwa apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara ini telah terlebih dahulu mengoyak-ngoyakkan hati saya dan meluluhlantakkan semua hal yang ada dalam diri saya. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan sore hari ini saudara tangkap dengan sungguh-sungguh. Saya memberi judul adalah The Secret of True Kindness. Rahasia daripada kebaikan yang sejati. Kenapa saya ingin membahas ini kepada saudara? Kenapa memakai embel-embel kebaikan yang sejati? Karena ada kebaikan yang tidak sejati, saudara. Setuju nggak, saudaraku? Apalagi hari-hari ini kalau saudara lihat situasi dan keadaan kita, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang palsu, kebaikan-kebaikan yang semu, kebaikan-kebaikan yang tidak sejati, saudaraku ya. Nanti saya akan coba singgung beberapa hal itu dalam bagian-bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Nah, dalam kesempatan sore ini saya ingin membagi 3 saja, karena guru saya selalu mengajar 3 yang terbaik. 4 terlalu banyak, 2 tidak masalah, 1 tidak berdosa. Jadi saya datang hari ini kepada saudara dengan 3 bagian. Saya ingin membagi khotbah saya ini atau firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara hari ini. Saya mau bagi kepada 3 bagian. Yang pertama, saya ingin membahas tentang prinsip daripada kindness, prinsip daripada kebaikan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membahas kepada saudara apa kendala-kendala daripada kebaikan atau perbuatan baik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tentunya saya mau menutup dengan bagian yang tentu akan menyukakan saudara. Ini selalu kau dengar ini saudara suka cita. Apa berkatnya gitu kan. Diakhiri dengan berkat selalu kan. Amin saudara. Diawali dengan prinsip, lalu kita akan membahas tentang apa kendala-kendala daripada perbuatan baik, kebaikan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagian terakhir. Mudah-mudahan selesai ya. Kalau nggak selesai ya kita nanti sambung. Di bagian yang terakhir kita bahas tentang apa sih berkatnya, apa janji Tuhan buat kita yang terus menyatakan kebaikan. Oke, baik. Kita akan mulai dari sini, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Coba saudara buka Alkitab saudara, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, satu ayat yang tentu saudara tidak asing, sering dengar. Tapi seringkali ayat ini kan kita agak sulit untuk memahaminya karena beberapa orang mungkin berpikir salah tentang ayat ini. Matius pasal 5 ayat 48 bilang begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Katakan sama-sama sempurna. Ya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah selalu kan banyak orang kemudian coba mendegradasi ayat ini dan mulai berkata begini, bagaimana mungkin kita bisa melakukan ayat ini Pak? Kita kan gak ada yang sempurna. Apalagi kalau saudara sudah terlanjur percaya dan termakan dengan Injil Dorce Gamalama. Bahwa kesempurnaan itu adalah
milik Allah, ya kan? Jadi saudara tentu nggak ada manusia yang sempurna, Pak. Pendeta aja nggak ada yang sempurna, betul. Tapi kenapa kita bilang, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini nggak mungkin, Pak. Ini nggak mungkin bisa terjadi. Saya nggak bisa lah menggenapi ayat atau melakukan ayat ini. Nah, izinkan saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa yang pertama, Tuhan akan membawa kita kepada kesempurnaan. Itu pasti, amin. Sudah percaya nggak saudara bisa sempurna? Sekarang belum, tapi Tuhan akan menyempurnakan kita. Betul nggak saudara? Kapan kita menjadi sempurna? Kapan? Oh, nggak tahu ya saudara. Kita menjadi sempurna waktu Yesus datang kembali, kan? Semua kita akan disempurnakan, termasuk tubuh kita akan disempurnakan. Tubuh kita ini kan masih gampang sakit kan, dicubit mesti sakit ya kan, tergores apapun mesti bisa luka dan lain sebagainya. Tapi satu waktu Alkitab berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua nanti dan kita menyambut Dia, kita akan memiliki tubuh yang sempurna, tubuh yang gak akan sakit lagi. Jadi bukan hanya roh, jiwa, tapi juga tubuh kita jadi sempurna. Jadi kapan kita sempurna? Sempurna yang sempurna benar-benar total waktu Yesus datang kembali yang kedua. Berarti begini, kita bisa sempurna. Jadi kalau ayat ini bilang, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat ini tidak bohong. Ayat ini betul bahwa saudara saya bisa sempurna. Itu penafsiran atau itu banyak hal yang dibicarakan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, saya tidak mau membahas itu karena saya percaya bahwa kita bisa sempurna karena Tuhan kita sempurna. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan ayat ini, saudara jangan melepaskan ayat ini dari konteks dari apa yang Yesus sampaikan. Saran saya kalau saudara mau mempelajari sebuah ayat, jangan lepaskan ayat ini dari konteksnya. Nah, saudara harus lihat konteks yang terdekat dan konteks terjauh dari ayat ini apa. Supaya kemudian kita bisa coba mengartikan ayat ini dengan tepat akhirnya. Nah, banyak orang kan katanya sekarang ini comot logi dan cocok logi. Jadi satu ayat dicomot kemudian untuk membenarkan opini kita. Nah, itu yang terjadi, banyak penyesatan ketidakbenaran dalam gereja. Kenapa? Karena banyak pendeta cuma asal comot, dia sudah punya opini. Nah, untuk menyampaikan, menjelaskan opininya dia mengambil, dia mencomot satu ayat yang penting ada itu gitu loh, untuk membenarkan opininya. Buat saya itu telah menyalahi aturan atau teori daripada menafsirkan ayat Alkitab. Jadi kalau saudara mau menafsirkan ayat Alkitab dengan benar, perhatikan latar belakang daripada ayat itu. Ayat ini ditulis, siapa penulisnya, atau ayat ini diucapkan oleh siapa. Saudara mesti pelajari itu, lalu saudara pelajari konteks yang terdekatnya apa. Ayat-ayat di atasnya atau ayat-ayat sesudahnya. Nah, ayat ini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu dalam konteks Yesus sedang bicara tentang undang-undang atau konstitusi kerajaan Allah yang lebih terkenal dengan khotbah di bukit. Ada satu tokoh dunia yang bernama Mahatma Gandhi. Dia nyaris menjadi Kristen hanya karena Mahatma Gandhi mempelajari Matius pasal 5-7. Makanya kalau saudara peres Alkitab ini sebenarnya, Alkitab ini kalau diperes ya dari Kejadian sampai Wahyu, santennya itu, sarinya itu adalah Matius 5-7. Makanya mempelajari Matius sampai pasal 5 sampai pasal 7 itu merupakan ringkasan daripada seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ini yang sering disebut dengan konstitusi daripada kerajaan Allah. Nah, ada banyak hal yang kita bisa bahas dari Matius pasal 5 sampai Matius 7. Tapi kita mau membatasi ya, karena kita akan membahas ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga itu adalah sempurna. Itu konteksnya apa? Ternyata kalau sudah pelajari ayat-ayat sebelumnya, itu sedang membahas atau Yesus sedang membicarakan tentang kebaikan yang harus muncul dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebaikan yang sempurna. Katakan dulu sama-sama, kebaikan yang sempurna. Sama seperti kebaikan yang dimiliki oleh Tuhan, oleh Bapa kita. Jadi Bapa kita itu punya kualitas kebaikan sempurna. Kebaikan yang dimiliki oleh Bapa kita itu sempurna. Itu sebabnya Tuhan terkenal sebagai Allah yang baik.
Tuhan yang baik. Nah, kebaikannya itu sempurna. Maksudnya apa, Pak? Kebaikannya sempurna. Kebaikan yang sempurna itu maksudnya gini, kebaikan yang tidak pernah bisa dipengaruhi dan ditentukan oleh hal-hal dari luar, faktor eksternal. Sebuah kebaikan yang sudah settle gitu. Kebaikannya sudah sempurna, sudah nggak bisa nambah, nggak bisa kurang, udah itu sempurna. Maksudnya nggak bisa lagi dipengaruhi, tidak bisa lagi diutak-atik. Itu kebaikannya udah sempurna gitu, sudah paripurna itu kebaikannya tuh. Jadi gini, saudara berdosa tidak akan menambah kebaikan Tuhan, mengurangi kebaikan Tuhan, sorry. Saudara berbuat baik tidak akan pernah menambah kebaikan Tuhan. Ulang-ulang ya, bisa diterima nggak nih? Ini agak susah diterima ya. Jadi kebaikannya sebenarnya kebaikan yang tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun. Kebaikan yang sempurna dari Tuhan kita adalah kebaikan yang maksudnya gini, tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun yang kita lakukan atau situasi di luar Tuhan. Itu yang saya bilang tadi. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah nambah waktu saudara berbuat baik. Jadi waktu kita berbuat baik, enggak kemudian kasih dan kebaikan Tuhan itu nambah 10 kilo dalam hidup kita, enggak. Terus kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kasih dan kebaikan Tuhan berkurang. Enggak seperti itu. Makanya dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Itu konteksnya adalah kebaikan kita harus punya kualitas sama seperti Bapa di sorga. Sebuah kebaikan yang tidak pernah dipengaruhi oleh faktor di luar kita. Itu sebabnya ayat yang ke-43, coba kita naik sedikit ya. Ini konteksnya kan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Gitu. Jadi kebaikan kita harus jadi kebaikan yang apa, saudaraku? Sempurna. Sempurna itu maksudnya apa? Jangan sampai kebaikan kita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kita. Itu maksudnya. Makanya Tuhan di sini kan Yesus berkata gini, Tuhan itu memberikan hujan bukan hanya untuk orang baik. Orang baik dikasih hujan, orang jahat dikasih kelebihan hujan biar banjir gitu kan. Kan enggak juga. Atau dikasih enggak hujan-hujan gitu kan. Enggak. Katanya Tuhan menurunkan hujan bagi orang baik maupun orang jahat. Orang jahat sekalipun Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih cahaya matahari yang sama. Nah, itu maksudnya kebaikan Tuhan itu sempurna. Nah, kebaikan inilah yang Tuhan mau kita nyatakan, kita miliki. Nah, saya mau sampai kepada prinsipnya. Apa prinsip yang paling penting daripada perbuatan baik atau kebaikan? Bahwa kebaikan kita itu bukanlah syarat untuk kita masuk surga. Katakan dulu, kebaikan bukan syarat. Nah, banyak orang mengajarkan itu. Banyak agama di dunia ini mengajarkan kebaikan itu sebagai syarat untuk masuk surga. Saya beritahu kepada saudara, saudara dan saya bisa selamat dan memiliki hidup yang kekal dan bisa masuk surga, itu bukan karena kebaikan saudara dan saya. Karena kebaikan kita tidak akan pernah bisa membawa kita masuk surga. Yang bisa membawa kita masuk surga, kita menerima keselamatan, bukan kebaikan kita, tapi karya Yesus di kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib. Anugerah Tuhan itulah yang membuat kita bisa menikmati surga. Bisa mengalami surga. Bisa memiliki surga. Jadi saya menolak pengajaran-pengajaran yang berkembang bahwa perbuatan baik kita bisa menjadi jalan untuk kita diselamatkan.
Tidak ada jalan keselamatan yang lain di luar Yesus Kristus. Walaupun mungkin yang mengajarkannya pendeta terkenal, saya masa bodoh. Tapi setelah saya periksa-periksa, ternyata Alkitab nggak ngomong gitu. Karena kalau kebaikan manusia bisa membuat manusia bisa masuk surga, Yesus berarti nggak perlu sebenarnya datang ke dunia ini. Mati di kayu salib, betul nggak saudara? Buat apa Yesus mati di kayu salib kalau ada jalan yang lain? Ya suruh berbuat baik aja, kita sama seperti agama-agama yang lain, suruh berbuat baik bisa masuk surga. Jadi saya menentang pengajaran yang hari ini mengajarkan bahwa ada jalan keselamatan yang lain di luar Yesus. Apa katanya jalan yang lain itu? Berbuat baik. Berbuat baik bukan syarat supaya kita diperkenankan Tuhan. Saya berkenan kepada Tuhan bukan karena perbuatan saya. Saya berkenan kepada Tuhan karena Yesus sudah mati buat hidup saya. Sehingga waktu Bapa melihat saya, Bapa tidak melihat Elia Makaraum lagi. Bapa melihat Yesus Kristus anaknya di dalam diri saya. Itulah yang membuat saya berkenan. Amin, saudaraku. Indra Kents dan teman-temannya. Ya, ini lagi viral nih kan. Kasus binomo, saudaraku ya kan. Itu, saudara tahu ya, ngikutin gak saudara kayak gini? Oh saya lupa ya, ini jemaat ini bacanya Alkitab terus, saudara. Bacanya firman Tuhan, jadi kayak gini saudara gak ngikutin lah ya. Indra Kents dan teman-temannya itu para crazy rich katanya. Sultan-sultan itu loh. Yang suka memamerkan harta-hartanya itu mobil Ferrari. Ternyata kan cuma tipu-tipu itu. Itu penuh dengan kepalsuan. Nah sayangnya, ini saya mesti pesan sama saudara nih, tolong jemaat ini mesti cerdas. Sayangnya hari ini kita hidup di dunia ya, di mana banyak orang lebih mempercayai kepalsuan dan kebohongan daripada kebenaran. Berita-berita palsu, ya kan? Kemasan-kemasan palsu, itu kita lebih percaya dibandingkan dengan kebenaran yang sejati. Nah mereka bilang kan begini kan, Tuhan itu bingung untuk bikin gua miskin gitu loh, saudara bayangin tuh. Indra Kents bilang gitu loh. Saya rasakan gini, lu nanti satu saat miskin loh kalau gini. Aduh, sorry ya, gua rasa sih Tuhan juga bingung katanya. Bikin gua miskin tuh Tuhan bingung. Nah sekarang dia ada di penjara nih. Semua hartanya disita, rumah-rumahnya. Menurut saya sih terlalu berani aja dia ngomong gitu sih. Kata Tuhan tuh sampai bingung. Kenapa dia bilang gitu? Tuhan sampai bingung dah kalau Tuhan mau miskin gua. Gua rasa sih Tuhan bingung mau miskin gua. Kenapa? Karena menurut dia tuh gini. Karena walaupun saya pamer-pamer kekayaan, saya ini sering berbuat baik. Bantuin orang, beramal. Dia pikir dengan perbuatan baiknya itu dia bisa nyogok Tuhan. Saudara nangkep gak yang saya maksud? Atau saudara belum mengerti ya? Saya berdoa ya supaya Roh Kudus kasih pencerahan kepada saudara. Bahwa ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Perbuatan baik kita tidak pernah menjadi syarat untuk kita menerima keselamatan. Perbuatan baik kita tidak bisa jadi syarat untuk kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kehidupan kekal. Amin, saudara. Kita bukan agama-agama yang lain. Makanya yang membedakan kesan itu adalah kita diselamatkan karena anugerah. Bukan perbuatan baik kita. Amin, saudara. Ini prinsip penting. Jadi hari ini saudara mesti ngerti, kalau saudara, kan ini kan saudara kita nggak bisa kendalikan ya, saudara dengar YouTube pengajaran dari mana-mana, kan ada 3 jalan menuju sorga. Wow, dahsyat gitu. Karena yang nyampein terkenal, saudara main percaya aja kan. Menurut saya, jalan ke sorga itu, jalan ke keselamatan cuma ada satu. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 bilang, tidak ada yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Udah selesai. Perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu bukan syarat dan jalan keselamatan. Perbuatan baik kita, kebaikan kita adalah buah dari keselamatan kita. Kalau saudara dan saya sudah menerima keselamatan lewat pengorbanan iman kita kepada pengorbanan salib Tuhan Yesus, buahnya adalah perbuatan baik. Jadi orang-orang yang telah menerima keselamatan, di dalam diri kita ada benih ilahi. Coba bilang bersama-sama, benih ilahi. Belum semua, benih ilahi. Apa itu benih ilahi? Kualitas Tuhan, DNA-nya Tuhan ada di dalam diri kita. Apa itu DNA-nya Tuhan? Tuhan itu baik.
Kebaikan itu kualitas Tuhan, berarti waktu saudara saya percaya kepada Yesus lahir baru, kita punya kualitas Tuhan yang namanya kebaikan. Dan kebaikan itu ada dalam diri kita dan kita harus keluarkan sebagai buah manifestasi daripada keselamatan yang kita terima. Jadi saudara dan saya itu berbuat baik, menyatakan kebaikan itu bukan supaya masuk surga. Nanti katanya ditimbang lebih banyak mana dosanya apa kebaikannya. Bukan, konsepnya nggak begitu. Kita berbuat baik bukan supaya kita bisa masuk surga, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Bukan, kita berbuat baik karena kita sudah berkenan kepada Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya kita berkenan, kita berbuat baik karena kita sudah berkenan kepada Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Bisa diterima ini? Itu sebabnya saudara yang bilang saudara anak Tuhan. Makanya dikatakan ini, dengan demikian kamulah anak-anak Bapamu di surga. Kalau saudara anak itu punya benih Bapak, punya DNA Bapak. Amin. Makanya selalu kalau ada orang berselisih ya tentang anak ya, mau membuktikan ini anaknya benar apa enggak nih kan? Selalu tesnya apa? Tes DNA. Karena DNA anak itu pasti DNA Bapak. DNA Bapak pasti ada di anaknya. Saudara anak siapa? Anak Bapak saya Pak, betul ya kan? Saudara anak Tuhan, amin. Kalau saudara anak Tuhan, DNA Tuhan harusnya ada pada saudara. Justru kalau kita jadi anak Tuhan, kita nggak berbuat baik, kita nggak menyatakan kebaikan, saya malah bingung. Saudara ini anak siapa sebenarnya? Yang ada di dalam saudara itu benihnya siapa? DNA-nya siapa? Kalau DNA-nya Tuhan, benihnya Tuhan, pasti Tuhan itu baik. Kalau kita anak Tuhan, kita pasti baik. Makanya anak Tuhan tuh nggak cocok judes. Kasih tahu sebelahnya, nggak cocok judes anak Tuhan. Nggak cocok, ya kan? Amin. Anak Tuhan kok judes? Nggak cocok. Kenapa? DNA kita tuh baik. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, jangan pernah berubah jadi jahat. Karena DNA kita adalah baik. Amin? Iya dong. Kasih tahu sebelahnya, lu jangan jahat makanya. Ya. Karena DNA kita nih baik. Amin? Adalah 3 level kebaikan. Level pertama itu kebaikan paling rendah kualitasnya. Itu menurut saya, ini sebenarnya bukan kebaikan, tapi oke lah saya sebut kebaikan. Kebaikan palsu, makanya itu saya bilang, makanya ada true kindness. Ada kebaikan sejati, ada kebaikan palsu. Nah ini buat saya ini kebaikan palsu, levelnya paling rendah, tak berkualitas sebenarnya. Itu namanya kebaikan iblisi, katakan sama-sama kebaikan iblisi. Dari kata dasar iblis, saya kasih akhiran i, supaya iblis nggak sirik ya. Karena kan ilahi itu kan dari kata alahi, ya. Allah dikasih akhiran i jadi alahi, ya kan. Manusiawi, itu kan ada akhirannya. Masa iblis nggak kita kasih akhiran, ntar dia kepahitan, ya kan. Jadi kebaikan kualitas iblis itu namanya kebaikan iblisi. Ya. Ini level paling rendah nih, paling nggak berkualitas. Ini kebaikan yang mana Pak? Contohnya, ini kebaikan yang model gini nih. Kita berbuat baik, tapi sebenarnya di balik kebaikan kita ini ada maksud jahat di belakangnya. Jadi kebaikan yang dilakukan itu ternyata cuma kamuflase, cuma kedok terhadap kejahatan yang sedang dirancang. Nah itu yang dilakukan sama ini nih para afiliator ini. Bayangkan mereka bisa jadi kaya raya, punya banyak uang mewah-mewah, berfoya-foya di atas penderitaan orang lain. Orang lain sampai miskin, rumah tangganya berantakan, ada yang cerai loh, ada yang gantung diri saya dengar. Itu korban-korbannya binomo itu. Tapi mereka bisa senang-senang. Lalu mereka kelihatan berbuat baik, nyumbang, kasih sedekah, sana sini, kan kelihatan baik. Tapi sebenarnya kan itu, mereka bukan baik. Kebaikan mereka itu cuma kamuflase, kedok daripada kejahatan yang mereka rancang. Dapat 70%, 80%. Saudara main binomo ya, itu kan aplikasi trading yang cuma kedok. Ada sebenarnya itu judi kan, penipuan. Wah, saudara kalau misalnya nih pasang 100 juta, para afiliator itu dapat 70%-nya, 70 juta berarti.
Waktu mainnya, ini terpaksa saya cerita begini ya saudara, supaya saudara jangan jadi korban ya. Ini udah saya cerita begini di gereja juga, mungkin saya takutnya saudara nggak ada yang nggak baca koran atau baca berita, sekarang udah nggak ada koran ya, baca berita ya. Nah ada banyak tuh orang gitu, main kan 100 juta nih. Waktu mainnya simulasi, ya main coba-coba gitu ya, dibenangin Pak. Kan ini aplikasi udah diatur, ya kan. Nah begitu saudara main sungguhan, kalah terus saudara. Dari 100 juta uang saudara nih yang saudara pasang, para afiliator itu dapat berapa saudara? 70-80%. Jadi 70 juta buat mereka. Jadi nanti kalau saudara kalah, kok kita kalah? Ya kalian salah strategi. Wah, saya begitu, supaya masang lagi gitu. Soalnya tambah masang, tambah banyak keuntungan dia gitu. Jadi ini kebaikan iblis itu. Jadi kebaikan yang sebenarnya bukan kebaikan, tapi kebaikan yang palsu. Yang sebenarnya di baliknya ada rancangan kejahatan yang sedang mereka susun. Nah, sorry itu saya, ini tidak bermaksud apa-apa ya. Kalau saudara berbuat baik, model kayak begini nih. Saudara menyatakan kebaikan, tapi sebenarnya saudara sedang merancang sesuatu yang jahat di belakangnya. Anda iblis, kualitas setan. Coba lihat wajah samping kanan kiri, ini cuma ngeliat aja kan, nggak usah ngomong, lihat aja. Ya dari tatapan kan kita bisa tahu ya kan gitu kan. Gitu ya, jadi nggak ada lah ya di sini ya. Level yang kedua, kebaikan yang saya sebut dengan kebaikan level manusiawi, kebaikan manusiawi. Kebaikan manusia itu gini, lu baik, gua baik. Lu jahat, wow, gua bisa lebih jahat dari lu, ya kan? Itu kebaikan manusia tuh. Coba lihat lagi wajah sebelah kanan kirinya. Masih manusia ya saudara. Itu kebaikan manusiawi itu. Lu baik, gue baik. Lu jahat, sorry, gue bisa lebih jahat dari lu. Nah kadang-kadang saya nggak ngerti, orang yang kayak begini sebenarnya jahat sebenarnya, saudara. Bener gak sih? Loh, kamu cuma bisa berbuat baik dengan orang yang berbuat baik. Begitu orang jahatin kamu bisa lebih jahat. Kan berarti kamu sesungguhnya jahat. Itu kebaikan manusiawi. Nah ada level tertinggi dari kebaikan, namanya kebaikan ilahi. Kebaikan ilahi itu apa? Lu jahat, gua tetap baik. Lu baik, gua juga baik, tetap baik. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor di luar. Kebaikan saudara di level mana nih? Ya setengah manusiawi, setengah ilahi lah Pak. Ya kan ada antara-antara itulah Pak. Ya kan. Nggak apa-apa, saya kan tidak bermaksud menghakimi saudara-saudara yang menilai sendiri dalam hidup saudara. Jadi intinya, kebaikan itu bukan syarat dan upaya untuk menyuap Tuhan supaya kita semakin berkenan kepada Dia. Kebaikan adalah buah dari karya Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Manifestasi daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu kebaikan. Makanya kalau Tuhan ada dalam hidup saudara, saudara adalah orang-orang yang mahir menyatakan kebaikan. Amin. Kasih tahu sampai kan gini, lu baik, bos. Ya kan gitu. Lu lihat orang baik. Jadi jangan berubah jadi orang jahat hanya karena faktor-faktor situasi di luar. Saudara, identitas saudara adalah baik. Amin. Yang kedua, saya masuk bagian yang kedua sekarang. Udah ya, prinsip ya. Bagian prinsip yang pertama saya pikir selesai. Saya mesti cepat soalnya ya. Nah, bagian yang kedua. Saya akan masuk kepada bagian yang kedua. Tadi saya katakan bahwa saya akan membahas di bagian kedua ini adalah kendala-kendala atau penghalang-penghalang untuk kebaikan keluar dari hidup kita. Nah seringkali kenapa kebaikan nggak keluar? Kenapa kita sudah jadi anak Tuhan tapi perbuatan baik kok nggak keluar ya? Nah kendalanya yang pertama menurut saya adalah ego kita. Aku kita yang besar, ego kita. Semakin ego kita besar, maka ego itu seperti cangkang telur yang menutupi kehidupan yang ada di dalamnya. Dan bagaimana kehidupan yang di dalamnya bisa keluar? Cangkang ini harus pecah. Lapisan yang keras dari sebuah biji harus pecah dulu, lebur dulu, hancur dulu, baru kehidupan yang ada di dalam biji itu bisa tumbuh keluar. Selama lapisan keras yang namanya aku dan ego kita ini masih begitu keras menguliti, menutupi hidup kita, hati kita, kebaikan yang sudah ada dalam diri saudara karena kehadiran Tuhan, ada benih ilahi dalam hidup saudara itu nggak bisa keluar. Makanya semakin saudara egois, semakin saudara hidup dengan aku saudara,
semakin sudah menjadi orang yang sulit untuk menyatakan kebaikan dalam hidup saudara. Jadi kendala yang pertama itu, keakuan kita, keegoisan kita, ego kita ini loh. Yang kedua, kendalanya apa? Mari kita lihat bersama-sama dalam Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Katakan dulu sama-sama, jangan sesat. Berarti kita ini bisa sesat, Mas Didi. Bisa sesat, Mas Didi nih. Karena katanya jangan sesat. Berarti kan bisa sesat kan? Kapan kita sesat? Kapan? Kapan saudara dan saya bisa sesat? Kapan? Ayatnya bilang gini, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti kita bisa jadi anak Tuhan yang sesat, orang Kristen yang sesat, jemaat yang sesat. Kapan kita sesat? Ketika kita mempermainkan Tuhan. Kapan kita mempermainkan Tuhan, Pak? Ayatnya bilang gini, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kapan kita sesat? Ketika kita mempermainkan Tuhan. Kapan kita mempermainkan Tuhan? Ketika saudara tidak pernah menabur yang baik, saudara ingin menuai yang baik. Ketika saudara menabur yang jahat, saudara ingin menuai yang baik. Itu namanya sesat. Saudara nanam biji sirih, saudara mau buahnya semangka. Itu pohonnya bruri pisolema. Buah semangka berdaun sirih, ya kan gitu kan? Berarti kan benihnya sirih, bijinya sirih, saudara mau buahnya semangka. Itu cuma ada di lagunya Bruri Pesolima. Sesat kita. Kapan kita sesat? Ketika kita mempermainkan Tuhan. Kapan kita mempermainkan Tuhan? Ketika kita menabur yang jahat mau menuai yang baik. Kita nggak pernah menabur yang baik, maunya menuai yang baik. Gimana caranya? Sesat dong. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu. Bukan jamu-jamu, Mas Didi, bukan. Janganlah kita jemu-jemu. Jemu itu apa sih? Bosen. Janganlah kita bosen. Kalau bahasa sekarang ini, jangan kapok-kapok. Janganlah kamu kapok-kapok berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, banyak kendala kita. Kenapa kita tidak mengeluarkan kebaikan? Kita tidak bisa menyatakan perbuatan baik dan kebaikan dari hidup kita, padahal Tuhan sudah taruh itu dalam diri kita. Kenapa? Karena kita bosen. Karena kita kapok. Karena kita jemu. Alkitab yang bilang, makanya dikatakan jangan jemu. Kalau Alkitab bilang jangan jemu, berarti kita bisa jemu, Pak. Kalau Alkitab bilang jangan kapok, berarti kita bisa kapok. Nah, pertanyaannya, kapan kita jemu berbuat baik? Kapan kita kapok berbuat baik? Waktu engkau menyatakan kebaikan, waktu engkau berbuat baik, malah engkau dibalas dengan kejahatan. Saya ulang, itu yang sudah saya bilang tadi. Ini firman. Saya tadinya berpikir tadinya nggak mau ini, karena ini udah menghancurkan hati saya lebih dulu, sudah meleburkan semua yang ada di dalam diri saya dulu. Jangan kapok, Bu. Seringkali kita tergoda untuk kapok, Mas Didi. Berbuat baik. Kenapa? Karena saya udah berbuat baik sama dia, Pak. Justru yang dibalas jahat sama saya. Kita kapok akhirnya. Saya ketemu banyak orang kayak gitu. Alkitab bilang jangan kapok. Jangan jemu. Waktu engkau berbuat baik, malah engkau dibalas dengan jahat. Kapan kita kapok berbuat baik? Waktu kita udah berbuat baik, tapi kita gak pernah dihargai. Mungkin orang gak jahatin kita, tapi gak dihargai aja tuh kebaikan kita. Kita mulai kapok. Kita udah mulai bilang gini, 7 turunan gue gak akan lakukan lagi. Ya kan? Padahal kita juga belum tahu, kita tahu sampai 7 turunan apa enggak kan gitu kan. Kita kapok, Pak. Hari ini jangan kapok, saudaraku. Seringkali yang membuat kita berhenti berbuat baik adalah karena apa? Kita jemu, Pak. Kita bosan, kita kapok. Kenapa kita kapok? Karena waktu kita berbuat baik, orang malah balas jahat sama kita. Waktu kita buat baik, orang gak menghargai kita.
Mungkin kita malah diomongin segala macam. Saya belajar dalam kehidupan. Saya belum lama ya melayani Tuhannya, baru 30 tahun ini Pak. Tahun ini saya masuk 30 tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan. Penuh waktu dalam hidup saya. Di sini ada Marle. Di sini ada teman-teman dari Tanjung Priok, tahu lah. Waktu saya baru punya anak Sharon baru umur 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya belum dalam keadaan seperti ini secara ekonomi, secara pelayanan, saya belum settle, belum establish. Di rumah saya nampung 10 anak Pak. Salah satunya Marle itu. Hidup sama saya. Saya makan buat keluarga ya saya susah. Saya mesti nanggung hidup mereka 10 orang. Tinggal bareng saya. Jadi saya sudah terbiasa tinggal banyak orang ramai. Nggak tahu, kadang-kadang Marle tahu lah. Ada satu anak dari Timor, kan saya tinggal di Priuk, waktu Tanjung Priuk kan pelabuhan. Dia turun dari kapal, nggak punya saudara, dia hubungi saudaranya nggak bisa dihubungi. Terus dia ketemu sama, dia waktu itu wartel, saudara tahu ya wartel ya, warung Telkom. Dia telepon keluarganya nggak ada yang ngangkat, nggak tahu dia mau kemana. Nah ibu yang wartel itu, saudaraku, nanya sama dia, kasihan anak ini, dibawalah ke rumah saya. Saya nggak kenal sama dia. Hitam, orang dari timur. Saya nggak kenal loh. Datang ibu itu pakai jilbab kan, nganterin nih anak, Pak, ini kasihan Pak. Ini turun dari pelabuhan, dari kapal tadi nggak tahu saudaranya di mana Pak. Saya tanya sama dia, kamu orang apa? Orang Timur. Agamanya apa? Katolik katanya. Ya karena saya pikir dia Katolik, saya ingat aja Bapak Pendeta, ya udahlah Kristen kan katanya. Jadi dibawa ke rumah saya cuma gara-gara gitu Pak, Bu. Akhirnya tinggal sama saya. 10 orang kali saya nampung. Saya tetap percaya bahwa gini, kebaikan satu saat itu akan membuahkan. Amin. Jangan kapok. Mungkin waktu kebaikan saya ini ya saya nggak pernah dibalas. Sekarang juga anak itu ada di mana, saya nggak tahu. Waktu itu dia udah pulang, kembali dia ketemu dengan keluarganya, dia balik. Jangan kapok berbuat baik. Walaupun mungkin waktu saudara berbuat baik, saudara dibalas yang jahat. Ya kalau mau cerita banyak lah. Mungkin saudara yang lama ikut saya tahu lah. Ada banyak orang yang saya udah tolong, udah berbuat baik. Dibalasnya dengan tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Tapi buat saya tidak akan pernah kapok dan jemu berbuat baik. Karena buat saya berbuat baik bukan supaya orang balas saya. Saya berbuat baik karena menyatakan Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Jangan kapok ya Bapak Ibu ya, berbuat baik ya, amin. Jangan jemu. Karena kita seringkali tergoda untuk jemu, kapok, bosen. Kenapa? Karena mungkin gak dihargai, mungkin dibalas dengan kejahatan. Tapi ayat ini berkata gini, ini bagian terakhir. Ada satu waktu kita akan menuai. Apa berkat buat orang yang sudah menabur kebaikan? Saudara akan menuai. Gak mungkin saudara nabur orang lain yang nuai. Saudara nabur, Alkitab bilang saudara yang tuai. Asal katanya saudara tidak menjadi lemah. Nah seringkali kita lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita jemu, kita kapok, kita berhenti akhirnya berbuat baik. Kenapa kita berhenti berbuat baik? Karena ketika kita berbuat baik orang balas jahat. Ketika kita berbuat baik orang gak menghargai kita. Alkitab berkata, jangan jemu, jangan kapok. Teruslah berbuat baik karena waktu kita berbuat baik, kita percaya satu waktu kita akan menuai. Amin. Ayat terakhir sebelum kita berdoa, Mazmur 126. Ini berkat buat orang yang menabur. Menabur kebaikan, menabur apapun hari ini. Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Nggak gampang nih. Saudara nabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin waktu saudara menabur kebaikan itu, saudara nggak dihargai. Mungkin saudara dibalas dengan kejahatan. Kita nangis, mungkin air mata kita berderai. Kita nggak nyaman. Mungkin situasinya nggak menyenangkan. Tapi tetaplah menabur
menabur. Karena Alkitab berkata apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jangan pernah bermimpi saudara menuai dengan sorak-sorai kalau saudara berhenti menabur. Jangan pernah bermimpi saudara akan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai yang kencang, yang bergemuruh, kalau saudara tidak pernah menabur hari ini. Walaupun untuk itu saudara harus mencucurkan air mata, walaupun untuk itu saudara harus menangis, tetaplah menabur kebaikan. Karena orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. God bless you. Tuhan berkati saudara. Selamat menyatakan kebaikan yang sejati dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan hari ini.